Halo semuanya, nama aku Ahmad Syafandi Faik ya. Bisa kalian panggil Faik atau jadi video ini merupakan video pertamaku yang aku buat dan nantinya akan aku upload di YouTube. Jadi dalam video kali ini itu aku akan membahas tentang bagaimana keefektifan tentang berkomunikasi dan juga isi dari video yang mungkin banyak dari kalian itu suka menonton ini. Nah, ini videonya, video debat. Oke, jadi sebelum aku jelaskan lebih jauh lagi tentang apa yang telah aku sebutkan tadi, aku akan memperkenalkan diriku dulu karena menurutku perkenalan itu merupakan awal dari sebuah pertemanan yang baik. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diriku dulu. Baiklah, nama aku Ahmad Syafandi Faik dan kalian bisa panggil Faik. Aku merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Jember dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia dengan NIM 2019 10 40 10 63. Dan tujuan aku membuat video ini itu tidak lain untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kecakapan Komunikasi di kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti. Oke teman-teman, seperti yang aku katakan tadi ya, pada video kali ini itu aku akan mengevaluasi, maksudnya lebih tepatnya itu mengulas tentang video debat tadi. Jadi di dalamnya nanti aku akan membahas tentang keefektifan dari berkomunikasi dalam acara tersebut yang berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, faktor-faktor komunikasi ataupun dari informasinya dan juga feedback dari yang diberikan oleh penerima informasi tersebut. Ya, itu adalah hal yang aku fokuskan untuk dibahas dalam video kali ini. Namun untuk teman-teman semua yang sekiranya ingin mengetahui apa pokok permasalahan yang diperdebatkan dalam acara tersebut, baik dari argumen maupun sanggahan-sanggahan dari dari tim pro dan tim kontra dari acara tersebut, aku tenang saja karena dalam video kali ini saya juga akan membahas tentang itu semua. Ya, walaupun aku sih nggak cukup banyak tapi aku rasa cukup kok. Oke, yang pertama yang tadi kan aku sudah jelaskan ya. Pada video kali ini juga aku akan membahas tentang topik permasalahan dalam acara tersebut serta keefektifan dalam berkomunikasi dalam acara tersebut. Yang pertama, teman-teman semua, setelah aku melihat ya video tadi serta aku dapat menyimpulkan bahwa dalam video tersebut itu mengusung topik diversifikasi pangan sebagai solusi terbaik bagi ketahanan pangan di Indonesia. Sebenarnya kalian pernah tahu nggak sih apa itu diversifikasi pangan? Nah, sebagai ilmu tambahan bagi yang belum tahu, diversifikasi pangan itu sebuah sistem penganekaragaman pangan sebagai makanan pokok bagi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia itu tidak terpaku pada makanan pokok beras, sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat Indonesia itu terhadap bahan-bahan pokok lain seperti singkong atau yang lainnya. Maaf, ini saya buat catatan sedikit, tapi nggak usah peduli, kalian nikmati saja videonya, semoga ini menambah ilmu kalian. Untuk selanjutnya aku akan aku juga menyimpulkan dari argumen-argumen dari tim kontra maupun tim pro pada acara debat tersebut, dan menurutku dari kedua belah pihak itu sudah memberikan alasan dan juga argumen yang cukup baik dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Ini yang pertama dari argumen tim kontra, aku dapat menyimpulkan dari argumen tim kontra yaitu menurut mereka diversifikasi pangan ini itu memang solusi buat ketahanan pangan di Indonesia. Namun menurut mereka karena kita berbicara dengan solusi terbaik, menurut mereka diversifikasi pangan ini bukan merupakan solusi terbaik bagi ketahanan pangan di Indonesia. Mereka juga mengambil data dari BPS yang menyebutkan bahwa 5,4 juta profesi petani itu turun dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi menurut mereka ketika kita pemerintah menggunakan sistem ini diversifikasi pangan ini, menurut mereka para petani itu akan semakin susah karena pada kurun 10 tahun para petani sudah kehilangan pekerjaannya.
karena ya tadi menurut mereka ini bukan solusi terbaik karena nantinya akan malah menyusahkan petani. Mereka juga menambahkan bahwa pada tahun tersebut, tahun 2016, bangsa Indonesia itu sudah melakukan swasembada pangan dengan berhasil untuk memenuhi lumbung padi di Indonesia. Dan hal itu membuat mereka yakin bahwa diversifikasi pangan ini atau penganeka-ragaman pangan ini itu bukanlah solusi terbaik dari mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia. Oh ya, tambahan untuk kesimpulan dari tim kontra tersebut bahwa yang dibutuhkan bangsa Indonesia ketika terjadi masalah tentang banyaknya impor beras dari luar negeri itu mengatakan bukanlah diversifikasi pangan yang menjadi solusi terbaik, namun yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk agar tidak terjadinya impor beras itu adalah dengan menambah kuantitas atau jumlah dari beras tersebut. Maksudnya adalah bangsa Indonesia itu harus memanfaatkan secara tepat lahan-lahan persawahan, lahan pertanian, sehingga nanti kuantitas beras sendiri di Indonesia itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak membutuhkan impor beras dari negara lain. Mungkin yang bisa aku simpulkan dari argumen-argumen dari tim kontra. Untuk selanjutnya itu argumen dari tim pro. Mungkin banyak dari kalian yang mendukung tim pro karena tim pro itu dinilai sangat baik, namun kalian harus dengarkan ini. Argumen tim pro yaitu diferensiasi pangan atau penganeka-ragaman pangan merupakan solusi terbaik yang dimiliki Indonesia sesuai dengan UUD 1945 nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa dengan diversifikasi pangan ini itu akan terjadi stabilitas ekonomi dan juga stabilitas pangan. Dan menurut mereka juga, dan tim pro juga menjelaskan tentang masalah impor beras tadi itu. Menurut tim pro, impor beras itu terjadi setiap tahunnya naik itu karena masyarakat Indonesia itu selalu menjadikan beras sebagai makanan pokok, padahal di sekitar mereka, masyarakat Indonesia itu masih banyak bahan-bahan lain itu yang masih bisa dijadikan sebagai pengganti beras atau sampingan lah dari beras. Ketika sistem diversifikasi pangan ini dijalankan, maka sebagian dari masyarakat yang mengkonsumsi beras itu akan pindah ke bahan pokok lainnya, sehingga konsumsi beras yang ada di Indonesia itu menurun dan mengakibatkan impor beras juga akan menurun. Oke, itu dari argumen itu yang dapat aku simpulkan ya. Jadi menurut teman-teman semua, apakah teman-teman setuju dengan tim pro ataupun tim kontra? Sebenarnya antara setuju dengan tim pro dan tim kontra itu menurut keyakinan sendiri dari masing-masing pribadi. Dan saya juga tidak bisa memaksa kalian untuk setuju dengan tim pro ataupun tim kontra. Masalah pembahasan yang kedua yang aku katakan tadi itu tentang keefektifan dalam berkomunikasi dalam acara tersebut. Oke teman-teman, ketika kita berbicara tentang keefektifan berkomunikasi, tentu saja dalam benak kita itu akan terbesit tentang dari unsur-unsur komunikasi tersebut yang meliputi komunikator atau orang yang menyampaikan informasi, komunikan, yaitu orang yang menerima komunikasi, dan juga tentu saja yang paling penting yaitu pesannya. Itu apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ketika ada salah satu dari unsur tersebut yang tidak ada dalam komunikasi, itu namanya bukan komunikasi yang efektif. Sebagai contoh saja, ketika kita bertemu seseorang, antara ada dua orang, namun kita tidak menyampaikan suatu informasi baik dari gerakan tangan maupun secara yang kita keluar dari mulut kita, itu namanya bukan komunikasi, itu namanya kita hanya saling memandang. Jadi ya itu bukan disebut sebagai komunikasi menurut saya sih. Misalnya pribadi, saat aku melihat acara debat tersebut itu menurutku sudah termasuk dalam cara berkomunikasi yang efektif, di mana ada penyampaian pesan, ada penerima pesan, dan juga ada pesannya sendiri. Namun mungkin di sini yang agak berbeda dalam acara debat,
mungkin dari pesannya. Nah, untuk pesannya sendiri ini bisa dalam acara debat itu dapat berupa sanggahan dan juga argumen yang dilontarkan oleh kedua belah pihak, yaitu tim pro dan tim kontra. Keefektifan berkomunikasi itu juga ditandai dengan adanya feedback atau umpan balik dari lawan bicara, yaitu ketika kita menyampaikan informasi kepada seseorang, itu orang yang kita ajak bicara merespon atau menjawab ya, baik dengan memberikan sanggahan atau memberikan jawaban iya, tidak, atau menolak, atau justru menolaknya. Dan dalam video ini sudah terjadi keefektifan dalam berkomunikasi, yaitu dan dimana ketika salah satu tim itu memberikan argumennya tentang topik tersebut, dari tim lain itu ada yang memberikan sanggahan atas argumennya tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam acara ini sudah terjadi keefektifan dalam berkomunikasi. Ada yang menarik teman-teman untuk diulas, karena dalam faktor-faktor keefektifan berkomunikasi itu ada jenis kelamin dan juga umur yang menjadi faktor penunjang dalam seseorang untuk menyampaikan informasi tersebut, agar informasi tersebut itu tersampaikan dengan baik dan sehingga akan menghasilkan feedback yang baik pula. Jadi dalam video debat tersebut itu ada salah satu pembicara dari tim pro yang menurutku itu sangat menggantungkan dari faktor-faktor tadi yang aku sebutkan, yaitu jenis kelamin dan juga umur. Dalam cara orang ini tuh cara penyampaian serta pembawaan argumen tadi itu sangat ekspresif sekali, dan saya suka sekali dengan itu. Dan kita bisa lihat bahwa umur dan juga jenis kelamin itu sangat mempengaruhi kita dalam berkomunikasi. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sudah cukup sampai sini saja. Dan untuk teman-teman semua yang melakukan aktivitas di luar ruangan dan bertemu dengan orang banyak, kalian juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan secara teratur agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dan semoga wabah COVID-19 ini itu cepat berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita lagi seperti biasanya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton.